yang di samping kanannya adalah buku saya. Setiap proposisi, kesimpulan, narasi-narasi falasi, kebohongan ilmiah yang terdapat di dalam buku keabsahan nasabah alawi yang dikarang Hanif itu semuanya ada jawabannya di dalam buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Tadi Kiai Waliullah mengatakan bahwa istilah ulama Nusantara ini ada yang mengkritisi. Mereka mempertanyakan ulama Nusantara yang mana? Ulama Nusantara itu banyak. Ulama Nusantara itu memang banyak. Tapi salah satu di antaranya adalah Imaduddin Usman dan Waliullah. Dia adalah orang Nusantara asli yang ada di dalam jajaran pulau-pulau, dari mulai Aceh sampai Papua, dari mulai Sabang sampai Merauke. Itulah yang disebut Nusantara hari ini. Dan Ba'alawi datang, mereka dengan kemiskinannya datang dari Yaman ke Nusantara dengan kemiskinan dan kebodohan. Kemudian mereka mengaku sebagai keturunan Nabi di tengah-tengah masyarakat Nusantara, membodohi masyarakat Nusantara bahwa mereka betul-betul katanya adalah pilihan Nabi berpuluh-puluh tahun, bahkan mencapai 100 tahun lebih. Tetapi hari ini putra Nusantara 100% sebentar lagi, sekarang masih 99%, tidak percaya bahwa Ba'alawi, Habib ini adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebentar lagi 100%, yang 1% itu Ustaz Fahrul Roji itu ditambah Idrus Romli, Abdul Somad, Qurtubi, Wafi, Nusron Wahid, itu hanya 1% dari penduduk Indonesia yang 280 juta ada di Indonesia. Gak percaya, katanya itu klaim. Kalau nggak percaya, hitung sendiri dari mulai Aceh sampai Papua. Setiap klaim harus membuktikan. Ya, kami sudah memberikan, ini datanya, klaim kami. Kalau Anda tidak percaya, silakan bikin sebuah survei. Tapi mohon maaf Kiai, karena sebenarnya di Solo Raya pun banyak yang setuju dengan Kiai. Yang jadi persoalan ini adalah PR bagi kawan-kawan PBLS. Kalau sing wani gitu, betul, kalau sing wani. Karena kalau dia posisinya mubalik, takut nggak diulang lagi. Kalau dia posisinya Kiai mau pesantren, takut santrinya kabur. Mohon maaf, di pondok ini ada wali santri yang mau dipol. Mohon maaf, itu pernah santrinya mau dicabut. Kakak saya ipar bilang ke wali santri itu, bilangnya begini, nek mbok pondoknya namanya Habib, kurang lebih biasanya kan larang. Itu orang pondoknya Habib, nek iso alim kan akan dasar. Kakak saya ipar bilang gitu. Karena mohon maaf, kita itu diajarkan kiai-kiai NU, pondok NU salah itu masih larang kok. Kan begitu. Kita diajarkan begitu. Kita meniru Sayyid Muhammad, kita meniru Sayyid Alwi di Nusaifah di Mekah. Bahkan beliau itu kan modali santri ini gitu. Walaupun kami belum bisa meniru beliau, tetapi kan keinginan untuk ke arah itu ada gitu. Jadi di Solo Raya ini guys, sebenarnya banyak yang setuju dengan tesis kayak ini. Persoalan takut ini, takut kalau dari Mubalek nggak diundang. Kalau bagi saya orang Solo Raya itu bukan takut. Kenapa gitu? Unduh-unduh, karena ada yang selama ini juga gitu, kepada masyarakat Solo Raya. Ini ada ungkapan, Kiai, al-adab fawqal ilmi. Ya. Dari mana itu? Dari mana ada ungkapan al-adab fawqal ilmi? Tidak ada. Tidak ada ungkapan di dalam Islam adab di atas ilmu. Yang ada itu adalah al-adab qabla al-ilmi. Adab itu sebelum ilmu. Artinya apa? Beda antara al-adab fawqal ilmi yang digembor-gemborkan oleh Ba'alawi itu
dengan istilah para ulama al-adab qabla al-ilmi. Kalau al-adab fawqa al-ilmi seperti oleh mereka, artinya orang berilmu kalau beradab kepada Ba'lawi maka ilmunya tidak manfaat, dan itu tidak ada dalam ajaran Islam. Tapi yang ada adalah al-adab qabla al-ilmi, artinya zaman dahulu sebelum para kiai mendidik para santrinya tentang ilmu agama sehingga dia menjadi pintar akan ilmu agama, para santrinya dididik tentang adab dulu, adab menuntut ilmu, adab dengan guru, adab dengan orang tua, adab dengan suami, menjadi orang yang supaya berilmu, maka dialah yang tinggi derajatnya. Orang yang tidak berilmu diberitakan oleh hadis untuk menghormati orang yang berilmu, tidak karena misalnya adab maka orang berilmu direndahkan, sementara orang-orang yang bodoh kemudian dimuliakan dengan alasan adab. Tidak ada. Orang bodoh harus menghormati para ulama, dan ini ajaran agama, ajaran dari Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, akrimul ulama fa innahum indallahi ulama. Hormati para ulama karena mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Tidak ada akrimu duriyatin nabi fa innahum indallahi ulama. Tidak ada muliakanlah turunan Nabi karena mereka di sisi Allah mulia. Tidak ada dalilnya, dan tidak mengatakan bahwa kita harus menghormati para turunan Nabi. Tidak ada. Yang ada adalah mencintai ahli baitnya Nabi. Manhum ahli baitnya Nabi? Dia adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Itu wajib. Ini tuntunan agama. Kita harus menghormati empat orang ini, termasuk ditambah satu Nabi Muhammad SAW. Selain itu tidak ada dalilnya. Orang-orang yang mengatakan seperti Ba'lawi dan para kafir bahwa mereka adalah ahli bait Nabi, itu adalah sebuah kedustaan ilmiah. Apabila dari orang yang mencintai mereka adalah orang beriman, siapa orang yang membenci mereka adalah orang munafik. Itu hitopnya bukan kepada keturunan Nabi yang ada sekarang walaupun sahih, apalagi yang palsu seperti Ba'lawi, tetapi hitopnya hanya kepada ahli baitnya Nabi yang hidup pada zamannya Nabi. Manhum haulai Fatimatu wa Aliyun wa Hasanun wa Husainin qattu la ghairu. Iya, mohon maaf ya. Jadi malah kita luar biasa ini. Jadi saya pun baru tahu bahwa makalah adab menjadi fauqal ilmi yang sebetulnya adalah aslinya qobla itu, berarti itu hasil pemelintiran dari kawan-kawan Ba'lawi itu. Pemelintiran untuk apa? Agar orang Islam bodoh terus. Kalau bodoh gampang dieksploitasi, gampang dimanfaatkan, gampang untuk menjadi bancakan mereka. Mereka miskin jadi kaya hanya gara-gara ngaku keturunan Nabi. Orang karangannya harus jual bakso ke Tangerang, ke Kresek, ke Baraja, baru dia kaya raya. Mereka hanya ngaku saya incuna Nabi, sudah jadi kaya raya, enak aja. Tidak ada lagi. Mulai hari ini tidak ada lagi bagi orang Karanganyar mengakui orang-orang pemalsu nasab sebagai keturunan baginda Nabi. Tidak ada lagi orang yang boleh menghina orang Karanganyar. Tidak boleh lagi ada orang yang menghina Solo. Tidak boleh ada lagi orang yang menghina Nusantara. Kenapa? Nusantara ini leluhurnya lebih jelas dari Ba'lawi. Nusantara ini leluhurnya lebih mulia, jelas lebih mulia kayak Waliullah. Kita keratonnya masih ada, betul? Baik keraton Solo maupun keraton Jogja. Di Banten masih ada sisa-sisanya keratonnya. Sudah jelas para wali-wali dan para kesatria-kesatria utama Nusantara, orang Aceh, orang Magelang, orang
siapa Klaten masih ada itu candinya. Itu menunjukkan kewalian mereka keturunan orang besar. Nggak mungkin keturunan orang cerdas, orang besar kalau mereka ini apa namanya ini membangun, tidak bisa membangun daripada Candi Borobudur, Candi Prambanan dan candi-candi di Klaten seperti Kiai Nawawi ini. Ini Kiai Nawawi ini nggak sembarangan orang Klaten, leluhurnya sudah kelihatan bisa bikin candi. Orang yang mendadak nyari Alpamidi aja nggak ada di sana, nyari Indomaret nggak ada Kiai Nawawi. Nanti tak bikin malu yang mata aja di sana. Bikin malu yang mata Ini kalau mau baca ini PDF-nya sudah dibagi kepada Kiai Waliullah. PDF-nya bisa dibaca. Kalau nggak mau baca silakan beli di Sofi. Yang jual bukan saya, yang jual orang yang mencetak, tetapi barokah insya Allah. Walaupun harganya mahal 200, kalau nggak mau mahal, itu PDF-nya cetak sendiri nggak apa-apa. Print sendiri. Sudah saya sebar di buku gitu. Silakan kita tanya-tanya aja. Tadi ya, jadi apakah kitab sezaman itu sebelum zamannya Kiai Ma'ruf sudah ada persyaratan kitab zaman? Persyaratan kitab sezaman, lihat di dalam kitab Al-Mufadalah Bainal Ansab karangan Syekh Fuad Al-Jaizani. La yumkinuna al-haditsu anin nasab qadimi binaan ala ma warada fil kutubil hadisah. Tidak bisa kita bicara tentang nasab masa lalu dengan berdasar kitab yang ada hari ini. Tidak mungkin bicara tentang Ahmad bin Isa punya anak atau tidak Ubaid yang ada di abad ke-4 Hijriah 345 Hijriah berdasar kitab yang ada di abad ke-9 karangan Abu Bakar As-Sakran. Ali bin Abu Bakar As-Sakran, orang yang pertama kali mengaku sebagai keturunan Nabi dari Ba'alawi. Bilang jadi mu'alifnya itu siapa? Fuad Al-Jaizani. Itu eranya kapan itu? Ya ini para ahli nasab hari ini masih ada hari ini. Para ahli nasab telah mengatakan la yumkinuna al-hadis anil nasabil qadim binaan ala ma warada fil kutubil hadisah. Tidak mungkin kita bisa bicara tentang ilmu nasab masa lalu berdasar kitab yang ada di hari ini. Artinya kitab nasab yang bicara tentang Ahmad bin Isa harus kitab nasab yang ada di zaman Ahmad bin Isa. Apakah ada? Ada, banyak sekali. Apakah dia punya anak namanya Ubaid atau tidak? Itu ada di dalam kitab-kitab nasab yang ada pada masa itu. Siri silsilatil alawiyah, tahdibul ansab, al-masdi mukakilatul talibiyah, الشجرة المباركة الأصيل الفخر الثبات المصر أمدة الطالب الكبرى أمدة الطالب الصغرى. Semuanya dari abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah sudah ditulis kitab-kitab nasab dan tidak ada namanya Ubaid itu sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para Balawi semuanya mengaku turun Ubaid. Ubaid ini siapa? Bukan turunan Nabi. Tidak ada kitab-kitab nasab keturunan Nabi yang mengatakan Ubaid ini keturunan Nabi. Ayat muncul nanti di abad 9 Hijriah setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa. Bagaimana orang yang mengaku keturunan Ahmad bin Isa baru pengakuannya muncul 550 tahun setelah Ahmad bin Isa itu wafat? Maka pengakuan semacam ini adalah pengakuan yang mujayyafun mawdu'un makdzubun, pengakuan palsu, pengakuan dusta. Iya, karena selama ini kan ilmu nasab itu memang jarang bahkan hampir tidak pernah disentuh di pesantren. Saya mengalami 3 model pesantren.
satu modern, dua salafiyah modern kemudian, yang kedua salafiyah khusus, yang ketiga itu kolaborasi antara salafiyah dan sekolah modern sekolah umum gitu. Itu pun tidak pernah mendengar yang alim-alim guru-guru saya kayak saya itu membahas kitab nasab. Maka mungkin di biro saya di seluruh dunia belum ada fakultas tentang pernasaban ini ya. Oh belum ada. Nah mungkin Pak Kiai Pak nanti bisa bikin ini fakultas. Bisa jadi rektor. Insya Allah jadi rektor. Ada ke sini. Silakan dari yang hadir di. Silakan. Yang lagi viral kan orang tamu nih ya. Yang lebih berat. Pengkhianat tuh. Nah, dia kan nyampaikan balikannya dari Kiai Pak. Nah, dari kita baca tahun Bapak itu banyak pendidikan, kemudian dari kita tahun 5 itu dia sendiri yang membalikkan, mensaksikan. Kebalikan dari Kiai Pak. Kita dari abad keempat dia katanya itu. Ya, kemarin Tengku Kori, pembela Balawi, itu kan itu kuar-kuar bahwa menemukan kitab abad ke-5 Hijriah yang menyatakan Abdullah Ubaidillah itu ada dalam kitabnya. Kitabnya apa? Pas saya lihat kitabnya Abnaul Imam. Kitab Abnaul Imam itu Kiai Waliullah itu sudah saya kaji semenjak pertama kali tesis saya keluar 3 tahun yang lalu sudah dikaji. Dari Yaman, santri Yaman datang ke rumah saya, dia membawa-bawa kitab Abnaul Imam. Kiai katanya ada kitabnya Abnaul Imam. Mana kitabnya? Kemudian saya teliti kitabnya, ini kitab palsu. Coba silakan Anda buktikan bahwa ini kitab asli karangan Abu Muhammad Yahya Toba wafat 478. Tidak bisa, karena memang kitab ini kitab palsu. Tengku Kori katanya hebat, mau merungkapkan tesis saya berbekal kitab Abnaul Imam yang sudah saya kaji 3 tahun yang lalu, sudah ketinggalan zaman. Dan di dalam setiap tesis saya, dalam buku-buku yang saya karang, itu keterangan Abnaul Imam, bagaimana kitab ini bisa dianggap palsu, itu ada keterangannya. Tetapi dasar yang namanya temannya KRT Abdul Razak, teman sekali teman akal. Jadi ini cari sensasi, seakan-akan betul ketika dia telah keluar ini jajal-jajal saja, hanya buat ini yang Fakhruddin Ar-Razi yang wafat 606 yang di dalamnya menjadi bukti keterputusan para tabib ini dari baginda Nabi, bukan dikarang pada tahun itu 606 sebelumnya, yaitu 597. Berarti dia ingin mengatakan kalau kitab itu tidak ada di dalam abad ke-6 Hijriah, yang kata Tengku ada di abad 9 Hijriah, berarti dia tidak sah dijadikan dalil karena masa ditulisnya sama dengan kitab Al-Buqatul Musyithah karya Ba'lawi, yaitu Ali bin Abu Bakar Sakran, di mana dia mengaku sebagai turunan Nabi baru pada abad ke-9 Hijriah. Berdasar apa itu Tengku mengatakan bahwa kitab Syajarah Mubarakah itu bukan ada di abad ke-6? Kata Tengku, karena di dalam kitab Al-Fakhrul Razi itu Syajarah Mubarakah ada seorang nama yang namanya Ali bin Sarafsah. Ali bin Sarafsah ini dikatakan pada Imam Fakhrul Razi, dia bertemu dengan dirinya dan mengijazahkan kitab ini kepada Ali bin Sarafsah. Kata Tengku, Sarafsah ini ada di abad 9. Kalau Sarafsahnya ada di abad 9, maka anaknya Ali bin Sarafsah ini tentu sama ada di abad 9. Berarti kitab ini bukan ada di kitab abad 6, berarti dia bukan kitab yang bisa dijadikan dalil. Kata saya,
Ini namanya narasi falasi. Narasi kedustaan ingin mengecoh pendengar daripada sebuah proposisi yang sedang dihadapi. Kenapa? Karena saya dapat membuktikan bahwa Aksarabsa adalah orang yang ada di abad ke-6. Dari mana saya tahu? Silahkan buka kitab Umdatul Thalib dan Kubra karya Ibnu Inabah halaman 225. Di situ ada bagaimana Aksarabsa disebutkan sebagai keturunan Sayyidina Ali yang ke-17. Sedangkan Imam Fakhruddin Ar-Razi pengarang kitab itu adalah keturunan Sayyidina Abu Bakar yang ke-16. Jadi sudah jelas yang ke-16 atau 17 saya lupa, pokoknya bedanya satu. Ini merupakan sebuah petunjuk dan sebuah dalil yang kuat yang menunjukkan antitesis daripada Al-Bukhari bahwa kitab Syarah Mubarakah ini bukan dikarang pada abad ke-6 tapi abad ke-9. Dalil yang paling gugur-gugurnya dan mungkin sebentar lagi dia akan jadi kayak ngobrol dari serius karena udah butuh bolehlah tanya-tanya sesuatu, silakan untuk kita ketemu, silakan. Dari Bapak perkenalkan nama dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari BPD Cabang Kebenaran Klaten. Ya, kebenaran ya. Ya, yang begitu mendengar informasi ini 1 bulan langsung terbentuk aja, ya. Alhamdulillah. Dan pasukan 50. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang saya tanyakan, yang pertama, apa beliau Kiai Umar membuat tesis tentang nasab ini dan sana baru, makanya saya yakinkan kalau dari abad 3, 4 sampai 9 itu pasti nggak bisa, itu mesti khayalan saja, itu kepentingan. Dan itu yang perlu saya tanyakan. Kemudian ada seorang kiai yang membela diri terhadap sebuah actionnya dan sampai hari ini masih dia dipanggil berjajar dengan HP. Tapi bahasanya begini ya saya rasa mau menjaga toleransi atau apa, sebenarnya kan tidak tepat itu. Saya orang belajar menilai sebuah polemik masam itu sudah sebuah keyakinan karena sudah menyinggung pemuliaan Nabi. Ini sudah keyakinan. Kalau meyakinkan sesuatu yang salah, pasti pertukaran berusaha. Kalau seorang sekelas kiai lah ada duduk di jajaran tertentu bicara demikian apa? Yang ketiga, menghadapi kayak gini memang dengan gencarnya PBI ini, kebanyakan memang akan ragu. Desa-desa yang kemarin secara periode di dekat saya nih, Amban itu ada apa digempur kayak apa digerak itu. Tiap bulan ngajarkan kabel. Tapi sekarang sudah redup. Alhamdulillah sudah redup. Itu gerakan teman-teman ya. Itu dampaknya ke sana. Yang saya ingin tanyakan, menghadapi mungkin yang lebih ada buku itulah betul ya. Itu aja dari saya bertiga pertanyaan ya. Jadi satu latar belakang Kiai Imam ya, tesis. Yang kedua tadi persoalan apa? Tadi seorang Kiai mengatakan sikap Kiai tasamuh untuk bicara soal nasab. Yang ketiga menghadapi ya keduluan mungkin itu ya apa? Ya itu jawabannya jelas karena cinta itu buta gitu. Jadi kita sama silakan kita perlu kami. Mengenai latar belakang saya sering menyampaikan di kode ini juga di pondok yang muda di YouTube juga banyak itu yang mas. Intinya ya bahwa memang
ada ketidaksinkronan, tidak linear antara pengakuan sebagai keturunan Nabi dan akhlak yang tidak mencerminkan akhlaknya Nabi. Nabi orangnya alim, dia enggak alim. Nabi akhlaknya bagus, dia akhlaknya jelek. Nabi mencintai orang, dia menghina orang. Nabi tidak ingin dipuja-puji, dia ingin dipuja-puji. Nabi selalu menjaga jiwa dan hati orang, dia mencaci maki dan menyakiti banyak hati orang. Dan ini kemudian kita melihat di dalam sebuah persidangan bakar semir, itu yang menyuruh para seorang kiai untuk membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Berhenti, itu Muhammad kakek ente apa kakek aneh? Wah, kata saya ini benar kan dia ini betul-betul kakeknya adalah Rasulullah. Kemudian banyak sekali di dalam sebuah mimbar Rasulullah, mimbar Rasulullah yang mereka rebut untuk mereka dengan imamahnya Rasulullah, tetapi itu hanya pencurian saja. Bahwa katanya di dalam tubuh ini ada darahnya Rasulullah. Setelah dicek darahnya G, darahnya Nabi J1, sudah jelas dia bukan keturunan Nabi, bukan hanya keturunan Nabi, mereka juga bukan keturunan darah orang Arab akan orang Arab darahnya J1. Nanti ada ciri-ciri keturunan Quraisy L sekian, nanti ada keturunan dari Abdul Muttalib, harus ada cirinya, keturunan daripada Husain ada cirinya. Mereka sama sekali tidak ada ciri-ciri orang Arab, tidak ada ciri-ciri keturunan Nabi Muhammad, bahkan tidak ada keturunan daripada Nabi Ibrahim, tidak ada ciri-ciri keturunan Quraisy, tidak ada ciri-ciri keturunan Abdul Muttalib, tidak ada keturunan daripada Sayyidina Husain. Maka dari situ mereka mengaku garis laki kepada Rasulullah adalah kedustaan dan pemalsuan semata, wajahnya saja, tidak wajah orang Arab. Coba lihat orang Arab kok begitu, lihat wajahnya deh benar-benar ini orang Arab apa bukan? Itu kok kayak India, kok mirip Bangladesh. Coba lihat tuh orang-orang Bangladesh. Yang Bangladesh sebelah kiri itu agak hitam-hitam, banyak itu belaung yang hitam-hitam. Ada Bangladesh yang agak terang-terang, agak ganteng-ganteng, ada juga itu Bangladesh yang agak ganteng-ganteng. Mereka itu miripnya itu, walaupun garis lakinya mereka itu secara lurus itu ke Turki, tetapi ibu-ibu mereka itu banyaknya dari India. Dari mana saya tahunya? Dari hasil tes DNA-nya Najwa Shihab, 48% daripada hasil tes DNA Najwa Shihab mengandung India. Dari jalur apa? Dari jalur ibu mereka. Karena orang-orang itu pindah ke India, mengawin dengan perempuan-perempuan India, kemudian pindah ke Yaman, dari Yaman pindah ke Indonesia. Jadi walaupun hanya garis perempuan, pada ibu Kiai Waliullah mempengaruhi anak. Ini bisa jadi wajahnya Kiai Waliullah bukan mirip abahnya tapi mirip ibunya. Karena DNA itu dari abah itu abah mempengaruhi, dari ibu juga mempengaruhi. Kalau Kiai Waliullah ingin mengetahui keturunan dari ibu sampai ke Siti Hawa itu ada, yaitu tes DNA mitokondria untuk mengetahui seluruh leluhurnya dari jalur ibu. Misalnya ibunya siapa? Kiai Waliullah bin Anu binti Anu binti Anu binti Anu binti Anu binti Anu sampai di Siti Hawa, itu sudah ada di dalam tes DNA mitokondria. Kalau dia mengaku keturunan daripada Nabi Muhammad, jalur laki-laki sampai Nabi Adam, itu dengan tes DNA kelihatan ketahuan kalau dia ini jalurnya bin Anu bin Anu bin Anu bin Anu bin Muhammad bin Abdullah atau bin Sayyidina Ali bin Sayyid Abu Talib bin Abdul Muttalib sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh sampai Nabi Adam, semuanya
Yang tidak bisa untuk ditelusuri itu kalau jejak. Misalnya kita ibunya ini Aminah, kemudian kita ke bapaknya namanya Abdullah punya ibu, ini nggak bisa, nggak nyambung. Tapi kalau perempuan sampai Siti Hawa ini bisa ketahuan. Kalau laki-laki ini bisa ketahuan dan sudah diuji oleh para ahli wahai kiai waliullah, jangan mekanik terus, bahwa yang namanya keturunan Nabi hari ini dia harus berhaplogrup J1. Ini J1 ini belum tentu turunan Nabi, tapi syarat pertamanya harus J1. Nanti J1 ini bisa dia keturunan Yahudi, karena J1 ini juga keturunan Yahudi J1 juga. Nabi Ibrahim kan J1, anaknya Nabi Ibrahim itu 2 Bukit. Pertama namanya Ishak, yang kedua namanya Ismail. Ishak menurunkan orang Yahudi, J1 semua dia. Nah nanti apa yang Ismail menurunkan orang Arab, laki-lakinya semua J1 semua. J1 semua sampai hari ini. Nah kalau ada orang hari ini mengaku keturunan Nabi jalur laki lurus semua laki sampai kepada Sayyidina Ali, tetapi haplogrupnya bukanlah J1, berarti palsu pengakuannya. Kecuali dia ngakunya turunan perempuan. Ada kesalahan perempuan 1 misalnya, itu haplogrupnya ikut ke bapaknya, haplogrupnya itu, tetapi dia turunan Nabi. Seperti Wali Songo itu keturunan yang sudah tes DNA itu banyak. Apakah dia bukan turunan Nabi? Turunan Nabi. Kenapa? Karena ada silsilahnya yang perempuan di atasnya. Nah, orang yang ngaku keturunan Wali Songo tetapi dia ada jalur perempuannya 1, maka haplogrupnya tetap kalau dia mengakunya jalurnya laki-laki semua sampai ke Wali Songo, maka haplogrupnya ikut Wali Songo. Begitu. Ini ada sebuah adu domba. Ini Kiai Imam sebenarnya bukan hanya mau menggagalkan nasab Habib, tapi juga nasab Wali Songo. Dia bagaimana menggagalkan nasab Wali Songo? Dia saya ini keturunan daripada Wali Songo. Lah aneh bin ajaib itu orang-orang, tapi namanya kibin. Mereka ini percaya saja pada framing. Namanya kibin itu susah, nanti jawaban ketiga. Bagaimana menyadarkan kibin? Susah Pak. Jawabannya susahnya dari kibin. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala susah jawabannya dari kibin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha illa bidu'a. Doakan saja. Amin. Doakan saja. Bagaimana ada orang tua masih ngedukung Habib, doakan saja. Masih ada guru yang dukung Habib, doakan saja. Sabari. Nabi Muhammad orang yang paling ikhlas hatinya, orang yang paling tulus jiwanya menyebarkan Islam ini. Tidak semuanya ikut. Sampai sekarang masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Umat Islam di dunia ini ada 8 miliar, yang ikut Islam baru 1/4-nya. Jangan misalnya kita kalau sudah memegang kebenaran, kemudian kita ingin semua orang mengikuti kita. Apa pangkat lu dengan Nabi Muhammad? Kalau setiap kebenaran harus diikuti semua orang, maka Nabi Muhammadlah seharusnya yang orang yang ketika membawa kebenaran Islam, seluruh manusia di dunia ini harus beragama Islam. Tetapi nyatanya tidak, wahai saudaraku Kiai Waliullah. Tidak. Maka ketika Kiai Waliullah ada di kalangannya, ada katanya Kiai sudah percaya
ada yang penceramah dia tidak berani ngomong karena takut tidak diundang. Begitulah keadaan masa lalu. Bagaimana Nabi Muhammad berada di dalam Quraisy, keluarga besarnya sendiri. Siapa orang yang paling berani untuk tidak mempercayai Nabi sebagai Nabi? Ya keluarga beliau sendiri. Siapa yang memerangi Nabi Muhammad di Badar? Keluarga beliau sendiri. Siapa kemudian yang jadi mulia hari ini? Keluarga beliau sendiri. Sampai dalam mazhab Syafi'i dikatakan la tuqaddimu Quraisyan, ada hadisnya. Maka dari situ Imam Syafi'i mengistihadi al-imamatul kubra harus dari Bani Quraisy. Padahal Bani Quraisy ini dulunya pertama kalinya paling menentang dakwah Nabi, tapi kemudian setelah 10 tahun foto Mekah terjadi, mereka semuanya mendukung baginda Nabi. Kita tunggu foto Mekahnya kapan? Kalau pada saat ini kita mengukur kepada baginda Nabi, ya baginda Nabi itu 23 tahun, bos. Ini baru 3 tahun kurang, pengen semua orang sadar bahwa bukan cucu Nabi. Cemen kita dalam berdakwah, cemen kita dalam berdakwah, ingin cepat mendapatkan hasil. Makanya untuk itu saya bikin buku ini. Sama sekali saya tidak bertanya kepada orang yang mencetak ini sekarang kapan mau ngasih uang pada sayanya ini keuntungan. Tidak ada. Kenapa? Agar Allah senantiasa melihat hati saya, keikhlasan, dari situ kekuatannya. Allah. Jangan turun-turun aja pikirin. Karena sudah Thailand Selasa coba gitu, jadi balik itu waktu. Kalau nanti 23 ya kira-kira kita 2 kali buka di mana. Kita sudah ada. Iya tahu lah ya. Kalau Nabi kan orangnya sabar. Ya. 23 tahun, kalau kita kan enggak sabar ya Allah. Kasih 3 tahun aja, semuanya bisa untuk sadar bahwa itu dan turun Nabi. Amin ya Rabbal Amin. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, nanti buka bersamanya ada di tempatnya di mana? Cepat buka bersamanya. Apa buka bersamanya di umur? Tadi salah, tadi menyesuaikan ya. Ada kabar dari Bantia. Gitu, dari ibu-ibu mungkin silakan. Soalnya biasanya barisan mama itu biasanya sangat dahsyat gitu. Iya, monggo. Silakan ibu-ibu. Mau ketemu apa yang Boleh ketemu ya. Silakan. Ada ibu-ibu? Sudah paham semua ya, karena pemirsa YouTube. Gini coba gini ya, saya kan hanya membaca situasi dan perkembangan pola mereka memimpin dan sebagainya. Sekarang kalau secara keilmuan DNA dan lain sebagainya kayaknya mereka sudah tiara. Mereka sekarang bergeser ke narasi, bahkan provokasi, paling banter malah sampai ke persekusi. Sekarang ada penggiringan opini yang saya baca, masalah diskursus nasab ini mereka membikin opini bahwa ini adalah masalah khilafiyah ya. Jadi kalau khilafiyah nanti awam akan mengambil keputusan ya tergantung yang siapa yang kita ikuti. Masalah nasab Habib ini masalah khilafiyah. Kalau saya ikut itu ya saya ikut itu, kalau penjenengan ikut Kiai Mat, monggo penjenengan Kiai. Akhirnya saya lihat ada penggiringan masalah diskursus nasab ini masalah khilafiyah. Padahal menurut keyakinan saya nasab itu bukan khilafiyah. Anaknya Pak Noyo sampai ila yaumil kiamah ya tetap anaknya Pak Noyo. Kebul tidak mungkin akan melahirkan kucing. Artinya ilmu pasti. Jadi kalau ilmu pasti kan tidak mungkin khilafiyah. Tapi mereka menggiring ke arah bahwa diskursus nasab ini masalah khilafiyah. Mohon tanggapan. Dan yang nomor 2, bagaimana pondok-pondok kiai-kiai sepuh misalnya Tebuireng membuat statement tidak ikut campur masalah ini karena tidak ada manfaatnya.
ini bukan masalah penting. Mohon bagi mereka akan menjadikan pecah belah umat. Ini kalau tidak kita antisipasi karena keluar statement dari pondok-pondok yang besar yang mempunyai pengikut santri yang besar, ini akan berpengaruh tidak baik bagi orang-orang seperti saya yang sudah yakin seperti itu. Kalau udah yakin bakal apa namanya terpaling lagi. Iya. Keyakinan itu lalu bisa besar. Begini, wahai KLP, apakah nasab ini masalah khilafiyah? Khilafiyah itu untuk sebuah yang dhon, tetapi untuk sesuatu yang telah meyakinkan tidak bisa ada khilafiyah. Buku ini ada atau tidak? Ada. Ini ada coba ini. Mungkin kalau ini tidak ada ya. Ada buku ini ada nggak? Kelihatan nggak? Semuanya sepakat. Kalau semuanya sepakat berarti tidak boleh ada khilafiyah di dalam hal yang semacam ini. Khilafiyah itu sesuatu yang masih dhon. Ada ta'adul, ada taqabul, ada tarajih dalam usul fikih. Itu untuk sesuatu yang ini dhon, ini khilafiyah, ini dhon. Kesimpulan yang hanya dari dugaan. Ini kesimpulan dari dugaan. Dhon melawan dhon itu adalah khilafiyah. Tapi dhon melawan qat'i ini tidak bisa. Litaqaddumil qat'i ala dhonni. Tidak boleh ada sesuatu perbedaan pendapat apabila yang berbeda itu antara qat'i dan dhonni. Misalnya begini. Di situ ada musola. Musola itu ada sendalnya Kiai Waliullah Waluyo Al-Karamain. Biasanya kalau sendalnya itu ada di depan musola, berarti Kiai Waliullah ada di dalam musola. Betul? Itu yakin apa dong? Dong. Ada. Orangnya yang lihat kita. Lihat sandalnya. Kemudian kita menyimpulkan bahwa Kiai Waliullah ada di dalam musola dengan apa? Dengan adanya sendal. Tetapi ketika kita lagi perhatikan begitu, Kiai Waliullah noel dari belakang. Kiai di sini, saya kira di sana. Bolehkah kita masih meyakini adanya tanda sendal Kiai Waliullah itu menandakan bahwa Kiai Waliullah ada di dalam musola? Tidak ada. Karena masalah nasab ini bukan hanya berdasarkan nakliyah, berdasarkan kita nasab, tapi juga berdasarkan sampel darah daripada Balawi dan orang-orang yang diteliti itu, maka sudah nyata ini qat'i. Tidak bisa lagi dhonni melawan qat'i. Di situ sudah tidak boleh lagi berhadapan antara yang dhonni dan yang qat'i. Ini bukan khilafiyah. Ini sesuatu yang sudah harus diyakini satu tunggal bahwa Balawi bukan keturunan Nabi. Satu lagi. Yang kedua, bagaimana itu ada tebuireng yang kiainya mengatakan nggak ada gunanya membahas-bahas nasab. Nggak ada gunanya gimana? Sesuatu yang tidak ada gunanya biasanya tidak akan ada orang yang mempedulikannya. Sedangkan ketika dia mengatakan bahwa membahas nasab tidak ada gunanya, saya tidak akan membahasnya, itu dia telah membahasnya. Dan di situ dia telah memberikan tanda kepada kita di mana posisinya dia berada. Tidak mesti seorang daripada pejuang akan menurunkan pejuang lagi. Tidak mesti seorang pendekar akan melahirkan pendekar lagi. Bisa jadi seorang pejuang hanya melahirkan pecundang. Bisa jadi seorang pengkhianat itu bisa melahirkan pejuang juga. Walaupun kebanyakannya kalau hari ini ada pengkhianat, biasanya leluhurnya pengkhianat, tetapi itu tidak mutlak. Itu hanya aksar, itu hanya adlab. Seorang kiai biasanya anak jadi kiai, tapi kadang-kala anaknya ada yang jadi perampok. Seorang keturunan daripada perampok biasanya anaknya tidak soleh lagi, tapi tidak mesti demikian, karena banyak juga
yang anaknya itu adalah kiai sementara ayahnya hanya seorang perampok. Begitu. Ya, sudah jam 7.04, masih ada 10 menit kira-kira. Jadi kesimpulannya tadi sudah dijawab langsung beliau. Kalau tadi literatur pesantren kan selalu diberikan cerita itu bahwa anak BTS jadi wali kan banyak masuk itu cerita. Ada lagi yang lain mungkin dari, silakan. Ini udah ini udah kerasa. Iya, silakan. Piknya. Langsung kemauan saya bertanya tadi Pak Kiai itu kan katakan menunjukkan ketika ada sidangnya di Bismik katanya ada di diri saya ada darah Rasulullah. Nah, saya bertanya yang dimaksud ada air darah itu kan mestinya kalau seandainya di Jakarta ya, di Solo ada namanya rumah sakit Puskati. Di sana itu para bahari banyak sekali. Nah, ketika ada orang pondok apa opnam di sana, terus transfusi darah yang darahnya jatuh dari para bahari, apakah nanti orang itu juga bisa ketika dites DNA itu bisa jadi Pahlawi atau tidak? Nah, kalau memang bisa itu bodoh-bodoh bisa transfusi darah di sana. Nanti kita jadi turunan Nabi. Nah itu. Sebetulnya sepengetahuan saya juga pernah juga di biologi punya yang sebetulnya di diri saya ada DNA Nabi, bukan ada. Karena DNA bisa dapat tidak dari sampel darah saja, bisa dari rambut, bisa dari itu. Jadi kalau orang yang katakan di diri saya ada darah Rasulullah itu tidak salah. Kalau begitu, kalau yang transfusi kan bisa otomatis ada darahnya. Nah, ini yang satu itu. Juga saya pernah baca kitabnya dari kalangan para santri-santri Lirboyo yang mengatakan bahwa memang ada khilafiyah antara leluhurnya Rasulullah itu dari Nabi Ishak atau Nabi Ismail. Dari banyak Pak Kiai. Kan masih ada khilafiyah dan di buku itu dikatakan bahwa itu memang masih khilafiyah antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Sehingga akhirnya di buku itu dikatakan bahwa silsilah Rasulullah itu diyakini, boleh diyakini hanya sampai Sayyidina Adnan. Seterusnya itu masih khilafiyah. Bahkan di situ ada dijukut dari hadis diuraikan katanya kalau meyakini silsilah yang belum pasti maka itu bisa jatuh pada haram. Nah ini ditutupan. Itu kitabnya nama Aqidatul Awam berdasarkan. Iya. Betul sekali itu bahwa SDA itu dilakukan bukan hanya dengan menggunakan darah tapi juga rambut, air liur dan sebagainya. Dan apabila seorang sedang sakit membutuhkan darah orang lain, maka mengalirlah darah orang lain itu di dalam dirinya itu. Jadi orang yang mengatakan bahwa di dalam aliran darah ada darah Rasulullah itu bisa jadi orang yang ada sayyid asli dari Makkah itu, kemudian yang sedang donor darah dia masukin ke dalam dirinya, maka mengalirlah dalam dirinya darah Rasulullah SAW. Tetapi saya memahami dari apa yang disampaikan oleh beliau bahwa itu menunjukkan dia orang bodoh.